Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Mudah-mudahan di masa pandemi ini Pak Guru, anak-anak dan keluarganya mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah berupa kesehatan, dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keridhaannya kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, berhubung sekarang masih pandemi, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran pada hari ini sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Guru hari Kamis lalu, yaitu melalui via Zoom atau melalui pembelajaran online. Kemudian selanjutnya anak-anak bisa mengisi daftar hadir via chat via Zoom. Silakan bisa diisi terlebih dahulu. Bapak kasih waktu 5 menit. Alhamdulillah sudah hadir semua. Kali ini kita akan membahas tentang berbakti, hormat dan patuh kepada orang tua. Sebelumnya Pak Guru ingin bertanya kepada Mas Joko. Mana Mas Joko? Nah itu, Mas Joko, siapa itu guru? Nah betul, guru adalah orang tua kita yang kedua setelah ibu kita. Kemudian saya mau tanya sama Mas Jupri. Mana Mas Jupri? Hadir? Oh hadir. Mas Jupri, siapakah itu orang tua Mas Jupri? Baik, jawabannya bagus sekali. Nah, jadi Pak Guru mengulangi materi kemarin, yaitu hormat dan patuh kepada Bapak dan Ibu guru. Nah, kita sambungkan ke materi yang hari ini, yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua kita. Sebelumnya Bapak mau bertanya kepada Mbak Rini. Mbak Rini, apa itu bagaimana cara kita menghormati orang tua? Silakan dijawab Mbak Rini. Bagus, jawabannya benar sekali. Nah, anak-anak sekalian, bisa dibuka di chat Zoom-nya. Bapak sudah mengirimkan artikel tentang orang tua, bisa dibuka. Dan pada halaman kedua terdapat surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kemudian di halaman selanjutnya juga terdapat Quran surat Luqman dan Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17. Bapak kasih waktu 5 menit untuk kalian membaca, memahami artinya dan menelaah ayat Al-Quran tersebut. Silakan anak-anak. Alhamdulillah sudah. Nah, kali ini Bapak akan kupas satu persatu. Yang pertama Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Mata pelajaran kita pada hari ini yaitu bertemakan tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Jadi di Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 ini yaitu menegaskan tentang kita sebagai umat muslim harus menyayangi dan mematuhi kedua orang tua kita, karena kedua orang tua kita adalah jalan kita, kunci kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17. Ada yang tahu tentang kisah Luqman yang tertera dalam Al-Quran?
Nah, begitu. Jadi Luqman ini menyampaikan pesan atau amanah kepada anaknya, yaitu ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak-anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Itu pesan Luqman yang pertama. La tusyrik billah, yaitu jangan menyekutukan Allah. Kemudian apa pesan dan amanah Luqman yang kedua dalam Al-Qur'an? Yaitu tentang menyayangi, menghormati dan mematuhi ibu kalian. Karena ibu kalianlah yang membesarkan kalian selama ini, membesarkan kalian dengan jerih payahnya. Kemudian beliau menyapi kita ketika kita sudah berumur 2 tahun. Nah, jadi poin penting yang kita pelajari pada hari ini yaitu di 2 Quran surat ini. Kemudian Bapak akan menyambungkan materi kita ini dengan suatu hadis yang mana malaikat Jibril telah menyampaikan kepada Rasulullah. Malaikat Jibril berkata pada Rasulullah, "Wahai Muhammad, celakalah bagi hamba-hambamu, celakalah bagi umat-umatmu yang sekarang ketika kedua orang tuanya masih ada di muka bumi ini, tapi dia tidak mampu meraih surganya Allah SWT. Sebab kenapa anak-anak? Ketika kedua orang tuanya masih di dunia, mereka masih menjumpai kedua orang tuanya di muka bumi ini, tapi ia tidak mampu meraih surganya Allah SWT karena kedua orang tuanya ini adalah kunci surganya dia, kawan. Jadi anak-anak sekalian, wajib bagi kita semua untuk mematuhi segala perintah yang diperintahkan oleh ibu dan bapak kita. Kemudian ada salah satu riwayat lain, yaitu tentang salah seorang sahabat yang bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapakah yang harus kita patuhi? Siapakah di dunia ini orang yang harus kita patuhi pertama kali, ya Rasul?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ummuka," yaitu ibumu. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, "Summa madza ya Rasulullah?" Kemudian apa lagi ya Rasul? Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Ibumu," kedua kalinya. Kemudian pertanyaan ketiga, Rasulullah pun menjawab, "Ibumu." Dan selanjutnya, "Apalagi ya Rasulullah?" Kemudian jawaban yang keempat dari Rasulullah adalah ayahmu. Bisa kita bayangkan teman-teman sekalian, bahwasannya peran ibu di dunia ini, peran ibu yang salah satu orang yang kita harus hormati dan kita patuhi perintahnya adalah ibu. Dan ibu di sini berperan sebagai 3 peran, sedangkan ayah berperan sebagai 1 peran. Kenapa kita harus mematuhi orang tua kita? Karena beliau yang membesarkan kita, yang menyapi kita ketika kita sudah berumur 2 tahun. Begitupun ayah. Ayah adalah orang yang rela membanting tulang, mandi keringat hanya demi membesarkan kita hingga kita beranjak dewasa. Anak-anak sekalian, setelah materi yang Bapak sampaikan ini, Bapak sudah membagi bagi anak-anak sekalian, bagi kelompok tentang penugasan individu. Bisa dicek di link, bisa dicek via chat Zoom. Nah, itu Bapak sudah membagi 5 kelompok. 5 kelompok itu terdapat tugas kelompok, kemudian satunya adalah tugas mandiri atau individu. Minggu depan bisa dikumpulkan anak-anak, jangan sampai lupa. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, mulai dari sini kita mengetahui betapa mulianya peran orang tua kita
di dunia ini. Sampai-sampai terdapat hadis yang mengutarakan bahwasanya surga ada di telapak kaki ibu. Dan orang tua adalah mereka makhluk pertama yang wajib kita patuhi di dunia ini. Alhamdulillah di kelas ini semuanya hadir dan kalian juga semakin hari semakin aktif dan semakin banyak yang menjawab pertanyaan dari Bapak dengan baik dan benar. Mudah-mudahan teman-teman adik-adik sekalian diberikan kelancaran dan mudah-mudahan di pandemi ini adik-adik sekalian diberikan kesehatan dan diperlancarkan pada aktivitas sehari-harinya. Mungkin cukup itu mata pelajaran pada pagi hari ini. Jangan sampai lupa tugas kelompok dan tugas masing-masing individu dikumpulkan pada hari Kamis depan. Nah, mungkin cukup sekian. Jika ada yang ditanyakan bisa ditulis via chat Zoom. Nanti akan Bapak jawab, insyaallah. Baik, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.